Kasus besar yang mungkin saya yang pernah tangani adalah kemarin itu kalau dari sisi atensi publiknya ada mungkin kasus kematian Brigadir Yosua ya. Itu yang paling besar. Kalau yang paling parah itu pernah kasus kecelakaan lalu lintas ya di jalan tol, itu benar-benar kondisinya sudah sangat-sangat kurang baik. Jadi tubuh korban itu benar-benar sudah hancur ya. Waktu masuk itu jenazahnya dia dengan luka-luka bacok di daerah kepala yang sangat hebat. Jadi dari hasil pemeriksaan itu ternyata sebab kematiannya bukan cekik, bukan kekerasan tajam, tapi malah justru pembekapan. Saya Dr. Ade Firmansyah Sugiarto, seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal di FKUI RSCM. Tanya saya apa saja. Kalau otopsi itu bedah mayat, nanti kita akan mencari sebab kematian, cara kematian, waktu kematian, dan mekanisme kematian. Salah kaprahnya mungkin ini ya, kita itu dianggap hanya memeriksa jenazah saja ya. Padahal forensik nggak cuma itu, forensik itu kita juga memeriksa korban hidup. Misalnya korban penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan ya. Atau mungkin yang sekarang ini lagi rame nih, tes DNA, DNA paternitas, itu juga kedokteran forensik bekerja di sana. Nomor satu mental, dokter forensik mesti punya mental yang baja, mental yang kuat. Nah, kedua, baru kita bicara tentang alat. Alatnya tentu kita nomor satu cahaya. Kita harus punya pencahayaan yang baik untuk bisa memeriksa. Kedua, kita memerlukan kamera, ya, kamera baik itu digital atau kamera HP sama saja. Terus ketiga mungkin alat ukur ya, entah itu mista, entah itu penggaris atau alat ukur apapun. Mungkin ya bisa saja kalau misalnya di tempat yang nggak ada alat ukur, kita bisa pakai bolpen yang kita udah jelas ya, sehingga kita bisa menjadi pembanding. Nah, yang lainnya alat-alat bantu, misalnya seperti yang saya punya, ini ada mikroskop kepala ya, kacamata mikroskop untuk kita bisa memeriksa hal-hal yang lebih detail. Kalau yang paling parah itu pernah kasus kecelakaan lalu lintas ya, di jalan tol, itu benar-benar kondisinya sudah sangat-sangat kurang baik. Jadi, tubuh korban itu benar-benar sudah hancur ya, karena ya namanya di jalan tol, karena kendaraannya juga besar dan kecepatan tinggi, jadi udah benar-benar hancur. Nah, itu yang terparah yang pernah saya periksa. Sebetulnya buat kami kalau kondisi jenazah hancur itu tantangannya bukan mengerikan atau apa ya, tapi kita lebih ke kita harus bisa merekonstruksi. Ini sebetulnya nomor satu, merekonstruksi dan mengidentifikasi jenazah ini siapa, itu nomor satu sebelum kita berlanjut ke hal-hal yang lainnya. Otopsi yang paling susah ya tentunya kalau kondisi jenazahnya sudah membusuk lanjut. Nah, ini bukti-bukti yang kita temukan di luar, baik itu dari pakaiannya atau dari tubuhnya, itu kadang-kadang sudah tidak bisa kita temukan lagi. Misalnya kita mau cari bercak darah yang ada di pakaian yang sudah terkontaminasi dengan cairan pembusukan, itu sudah sulit sekali di sana. Udah biasa dengan saya cuma saya dulu sudah suka forensik dari sejak mahasiswa, dan buat saya forensik ini challenging ya, dan kondisi-kondisi itu buat saya sangat menantang dan nggak ada masalah ya buat makan ya. Orang yang sudah meninggal itu akan mengalami perubahan-perubahan setelah meninggal ya. Dari perubahan-perubahan inilah yang kita secara ilmu kedokteran forensik kita sebenarnya tahu nih, perubahan ini kapan munculnya, perubahan ini kapan munculnya. Nah,
Dari situ kita kemudian menarik ke belakang. Kalau misalnya contohnya sudah muncul lebam mayat itu muncul di 20-30 menit dan kemudian dia akan menetap setelah 8-12 jam pasca kematian. Semua pemeriksaan forensik itu kita selalu berhadapan dengan waktu. Semakin cepat kita periksa, semakin hasilnya semakin baik. Kalau sudah makin membusuk lanjut, apalagi sudah menjadi skeletonisasi, ya tentunya kita akan lebih sulit. Tapi kalau misalnya dia meninggalnya akibat zat racun, itu udah tidak mungkin lagi diperiksa. Jadi memang sulit di sana, tidak bisa kita dapatkan lagi. Nah, di sini memang adagium kami di forensik ini adalah bagaimana di ruang otopsi ini jenazah itu bercerita. Sebenarnya bercerita melalui bantuan kita nih ya, bantuan dari kedokteran forensik untuk mengungkap apa yang terjadi di tubuhnya dia. Di sini pentingnya semua pihak itu memahami bahwa kenapa sih kita harus lakukan pemeriksaan forensik. Kenapa jenazah itu harus dilakukan pembedahan? Karena luka-luka yang tadinya tidak bisa saja tidak tampak dari luar, itu bisa menjadi tampak di sini. Justru jenazahnya nih di sini ingin menunjukkan kepada kita dari luar maupun dari dalam seperti apa sih kematiannya dia itu tadi. Rahasia, cerita di balik kematiannya dia. Kasus besar yang mungkin saya yang pernah tangani adalah kemarin itu kalau dari sisi atensi publiknya ada yang mungkin kasus kematian Brigadir Yosua ya. Itu yang paling besar. Tapi kalau dari sisi tingkat kesulitan ya, membuat saya memutar otak gitu ya, ini adalah sebetulnya kasus kematian 4 orang keluarga di Kalideres. Itu yang benar-benar membuat saya harus dahi saya berkerut dan saya benar-benar harus istilahnya apa ya, saya searching literatur lagi ya, itu benar-benar itu yang sulit secara keilmuan. Saya pernah ada satu kasus yang cukup menarik ya. Dia waktu masuk itu jenazahnya dia dengan luka-luka bacok di daerah kepala yang sangat hebat. Sehingga kalau kita hanya lakukan pemeriksaan luar saja, itu mungkin kita berpikir sebab kematiannya adalah kekerasan tajam di kepala. Tapi ternyata pada saat kita lakukan pemeriksaan lebih dalam dan kita otopsi, jadi tampak bahwa sebetulnya sebab kematiannya bukan itu. Jadi dari hasil pemeriksaan itu ternyata sebab kematiannya bukan cekik, bukan kekerasan tajam, tapi malah justru pembekapan. Saya mau cerita, saya dulu punya kasus, saya menangani jenazah seorang anak perempuan. Anak perempuan yang waktu itu dia meninggal diduga akibat kesetrum. Jadi dia ini sedang main di suatu mall, kemudian pada saat dia memegang handrail, kemudian dia diduga dia tersengat listrik karena ada kabel yang terkelupas, terus kemudian dia meninggal di tempat. Waktu itu kami mengedukasi ke keluarganya untuk kita lakukan otopsi. Nah, karena pada waktu itu ya memang kalau kita tidak otopsi maka kita nggak akan bisa menentukan sebab pasti kematiannya. Waktu itu ayahnya sudah tergerak dan oke, mau, tapi keluarga besarnya, istrinya tidak berkenan ya. Nah, akhirnya menolak otopsi. Akhirnya jenazah tidak bisa diotopsi. Nah, di situ saya ingat berapa hari kemudian saya baca di koran, ya dari pihak pengelola mallnya nggak bisa bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau tanpa otopsi kan sebab kematian tidak dapat ditentukan. Jadi waktu itu saya sangat-sangat sedih karena harusnya di sini nih semua orang yang terlibat, keluarga, masyarakat, kita ini ingin memperjuangkan haknya si mayat loh. Orang ini udah jadi jenazah dan sudah tidak bisa lagi memperjuangkan haknya. Nah, itu menjadi kewajiban kita yang masih hidup untuk membantu dia.
Ih, nggak begitu juga kali ya. Kali ketika kita punya namanya kerja di forensik ya. Kalau hal-hal gaib itu di mana saja ada ya, nggak cuma di forensik, di rumah, di halaman, di jalan juga semua tempat ada. Gitu. Kalau di forensik ya, jadi kita luruskan niat saja, pasang mental yang benar gitu ya, tidak terpengaruh kanan kiri. Nah, gitu. Wah, ini ya kita harus cari hobi ya. Kalau saya pribadi saya suka mancing gitu. Jadi lebih baik kalau udah selesai dengan kasus berat ini kita datang ke kolam mancing atau saya mancing udah. Itu plong udah. Mungkin saat ini saya bukan iklan ya, tapi saya suka Partner for Justice kali ya. Dokter Baik Bom. Itu kalau ada waktu senggang tuh wajib ditonton. Itu benar-benar apa ya? Kalau beberapa film-film atau serial forensik sebelumnya itu terlalu buat saya terlalu apa ya? Terlalu seperti mengada-ada gitu ya. Tapi kalau yang dilakukan Dokter Baik Bom itu yang mungkin paling mendekati dengan apa yang kita lakukan di sini saat ini. Gitu. Jadi kalau boleh tuh ditonton tuh Partner for Justice. Terima kasih sudah bertanya. Sampai jumpa kembali. Salam sehat.